biasa dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita? Tetap semangat ya saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Oh puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sabda firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur dan terima kasih. Pertama-tama kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, yang senantiasa memberkati, menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Sehingga di pagi yang indah ini, kami boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat, serta kebahagiaan di dalam roh kami. Itu sebabnya kami ingin mengucapkan syukur dan mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam penguasaan Tuhan sendiri. Itu sebabnya kami rindu menerima sabda firman-Mu disampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Tema renungan pagi ini yaitu keadaan yang paling buruk. Terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah saudara, saya menemukan sebuah slogan yang bunyinya seperti ini. Kehidupan ini tidak pernah terlalu buruk. Selalu ada kemungkinan bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk. Saya tertegun saudara-saudara membaca tulisan itu. Suram amat cara pandangnya, pikir saya. Namun, pernyataan itu memancing saya untuk merenung lebih jauh. Benarkah kehidupan ini sesuram itu? Beberapa waktu kemudian, muncul semacam jawaban. Benar, kehidupan memang sesuram itu seandainya keadaan memang berhenti di situ. Nyatanya, tidak demikian bukan? Keadaan bisa saja memburuk, tetapi tidak akan pernah menjadi titik paling buruk. Mengapa? Karena keadaan yang paling buruk sudah ditebus dan ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa bilang amin saudara-saudara? Haleluya. Pernyataan suram di atas akhirnya menolong saya mengapresiasi nas hari ini secara lebih mendalam. Di atas kayu salib, Yesus menanggung skenario terburuk akibat dosa dan pelanggaran umat manusia. Namun, dengan itu pula, Dia menghapuskan kemungkinan terburuk dalam hidup kita. Alih-alih manusia yang terlaknat dalam dosa, kini kita dibenarkan oleh Allah. Kita dapat hidup dalam hidup yang sepenuhnya baru, merayakan skenario terbaik yang Allah anugerahkan bagi umat tebusannya. Saudara, hal yang paling buruk adalah kita akan dilempar ke dalam neraka. Tetapi karena Kristus sudah menanggung yang terburuk itu di atas kayu salib, dan kita yang sudah percaya dan menyerahkan hidup padanya, hal yang terburuk itu tidak akan terjadi.
tetapi malah kebalikannya. Hal yang terbaik akan menjadi milik kita, yaitu surga yang mulia. Bisa bilang amin, saudara? Mungkin kita menghadapi jalan buntu, dan keadaan akan terus buntu jika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Namun ketika kita memandang pada salib Yesus, kita akan menemukan terang pengharapan. Mungkin kita putus asa, merasa telah melakukan dosa yang seburuk-buruknya. Namun di hadapan salib Kristus, saudara, tidak ada dosa yang terlalu buruk dan tidak dapat ditebus oleh pencurahan darahnya. Kuasanya lebih besar dari segala perkara. Pengampunannya, kasihnya lebih besar dari segala perkara. Itu sebabnya kita berbahagia yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Saya tutup dengan perkataan ini. Di hadapan salib Kristus, kesuraman dan keburukan berlalu, dan merekahlah terang dan pengharapan yang baru. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Memang kehidupan manusia di bumi ini selalu mengalami hal yang buruk. Malah karena mereka tidak mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, hal yang buruk itu belum apa-apa. Karena akan muncul hal yang lebih buruk, bahkan nanti hal yang paling buruk. Tetapi bagi kami sudah di dalam Kristus, hal yang paling buruk itu sudah Engkau pikul di atas kayu salib Golgota ketika Engkau menebus dosa kami. Sehingga pada akhirnya, ending daripada hal yang buruk yang menimpa kami itu sudah ditanggung oleh Yesus, dan kita merasa berbahagia. Kita tidak akan mengalami hal yang paling buruk. Dosa-dosa kita, kelemahan kita sudah dihapus oleh darah Yesus Kristus. Itu sebabnya, ya Tuhan, kami adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Kami menghargai karya penyaliban Tuhan di mana Engkau menderita sangsara. Itulah hal yang terburuk yang Engkau sudah pikul hingga setiap orang yang percaya kepadamu. Hal yang terburuk itu sudah tidak ada lagi, dan gantinya adalah pengampunan dosa dan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami, apa yang kami lakukan, bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Inilah doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.